Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemilu demokratis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Jantia dengan NIM 219400213 dan rekan saya bernama Nevia Salsabila Mahanani dengan NIM 219400187 serta teman saya Febrisa Winalda Ferry Wicaksono dengan NIM 219400227. Pemilu demokratis melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memberikan suara mereka dalam menentukan perwakilan pemerintahan. Deskripsi pemilu demokrasi mencakup beberapa elemen kunci, antara lain 1. Keterbukaan dan keadilan. Pemilu demokrasi harus berlangsung secara terbuka, transparan, dan adil. Semua warga negara yang memenuhi syarat harus memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suara tanpa ada bentuk intimidasi, diskriminasi, atau manipulasi. Kedua, pilihan bebas. Warga negara memiliki kebebasan untuk memilih calon atau partai politik yang mereka dukung sesuai dengan keyakinan dan pandangan mereka. Yang ketiga, proses pencalonan. Pemilu demokrasi melibatkan pencalonan calon oleh partai politik atau individu yang memenuhi syarat untuk posisi tertentu dalam pemerintahan. Proses ini harus transparan dan memberikan kesempatan yang sama bagi calon dan berbagai latar belakang. Pemilu demokratis memiliki beberapa dampak buruk bagi negara jika tidak dijalankan dengan baik atau jika terjadi manipulasi dan pelanggaran yang serius. Berikut beberapa dampak buruk pemilu demokratis bagi negara. Pertama, krisis kepercayaan. Jika pemilu diwarnai oleh kecurangan atau manipulasi yang signifikan, hal itu dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada proses pemilu dan pemerintahan. Krisis kepercayaan ini dapat mengancam stabilitas politik dan sosial negara. Yang kedua, konflik politik. Proses pemilu yang kontroversial atau hasil yang diperdebatkan dapat memicu konflik politik antar partai politik dan kelompok masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan polarisasi dan ketegangan yang dapat merusak kohesi sosial dan mempengaruhi stabilitas negara. Yang ketiga, polarisasi masyarakat. Pemilu yang dipenuhi dengan retorika yang penuh emosi dan konflik dapat memperkuat perpecahan dan polarisasi di antara kelompok-kelompok masyarakat. Tidak hanya itu, pemilu demokratis juga memiliki dampak positif. Yang pertama, partisipasi rakyat. Politik demokratis mendorong partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Warga negara memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka dalam pemilu dan terlibat dalam kegiatan politik lainnya. Yang kedua, legitimasi pemerintahan. Pemimpin atau pemerintah yang terpilih melalui pemilu demokratis mendapatkan legitimasi yang kuat karena didasarkan pada dukungan mayoritas rakyat. Yang ketiga, stabilitas politik. Dalam sistem politik demokrasi yang berfungsi dengan baik, perubahan pemerintahan dan transfer kekuasaan biasanya terjadi secara damai melalui pemilu, menghindari konflik yang sering terjadi di negara-negara otoriter. Tujuan dari pemilu demokratis adalah untuk mencapai berbagai hal yang mendasari prinsip. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pemilu demokratis. Yang pertama, partisipasi rakyat. Pemilu demokratis memberikan kesempatan bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses pengembalian keputusan politik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa suara dan pandangan seluruh warga negara dihargai dan diwakili dalam pemerintahan. Yang kedua, menentukan perwakilan. Pemilu demokratis bertujuan untuk memilih perwakilan politik seperti anggota parlemen atau pejabat pemerintah yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat dalam proses pengembalian keputusan. Dan yang ketiga, mandat legitimasi melalui pemilu, pemimpin terpilih memperoleh mandat legitimasi dari rakyat untuk memerintah dan mengambil keputusan atas nama rakyat. Pemilu demokrasi memiliki banyak dampak positif bagi negara dan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak positif utama dari pemilu demokratis bagi negara. Yang pertama, partisipasi rakyat. Pemilu demokratis memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.
Ini memberikan rakyat suara dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara. Yang kedua, legitimasi pemerintahan. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu demokratis memiliki legitimasi yang kuat karena didasarkan pada dukungan mayoritas warga negara. Ini membantu memperkuat kepercayaan dan dukungan publik terhadap pemerintahan. Dan yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas. Pemilu demokrasi mendorong transparansi dalam pemerintahan dan memaksa pemimpin untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Jadi, kesimpulan dari pemilu demokratis adalah bahwa proses pemilu ini memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan demokrasi. Pemilu demokratis memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dengan memberikan suara mereka untuk memilih perwakilan atau pemimpin politik. Melalui pemilu demokratis, berbagai dampak positif dapat mewujudkan seperti partisipasi aktif rakyat, legitimasi pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas pemerintah, perlindungan hak asasi manusia, stabilitas politik, pengakuan hak minoritas, dan peningkatan kepentingan publik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.